Assalamualaikum teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Semangat terus buat belajarnya. Nah, ketemu lagi nih aku dari perwakilan dari FUSI di kegiatan Tumbrak pada bulan ketiga. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, aku mau kenalan dulu nih. Kita perkenalan diri dulu kali ya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Fatan Malik Febriansyah. Nah, biasanya dipanggil Fatan. Sekarang aku tinggal di Jakarta. Terus, hobi aku itu bermain dan olahraga. Terus ada juga nih makanan kesukaan aku yaitu kentang goreng. Salam kenal semuanya. Kenalin nama aku Salma Aulia Rahimah. Aku biasa dipanggil Salma atau Sal. Aku tinggal di Bogor. Hobi aku sebenarnya banyak, kayak main game. Tapi hobi aku yang paling aku suka itu aku suka desain-desain gitu. Nah, makanan kesukaan aku bakso nih. Aku nggak sendirian kan pasti yang suka bakso. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, pertama-tama kita berdoa dulu yuk sebelum mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke huruf hijaiyah. Kemarin kan udah diajarin sama kakak-kakaknya. Sekarang aku mau lanjutin nih huruf hijaiyah. Yang pertama, yang pertama yang akan aku ajarin ke kalian itu huruf hijaiyah namanya dal. Namanya dal. Kalau misalkan huruf dal ini dikasih tanda baca fathah, itu akan dibaca da. Da. Lalu kalau dikasih tanda baca kasroh, akan dibaca di. Kalau dikasih tanda baca domah, menjadi du. Jadi huruf hijaiyah dal ini, kalau misalkan dikasih fathah, kasroh, atau tanda baca domah, dibaca da, di, du. Kita lanjut ke huruf hijaiyah kedua. Yang kedua ini ada zal. Kalau kalian bisa baca, huruf awalnya itu DZ. Jadi kita bacanya zal. 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 Lidahnya agak digigit gitu. Iya, digigit gitu di depan. Zal. Kalau misalkan huruf zal ini dia kasih tanda baca fathah, akan dibaca za. 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 Ingat bukan za, tapi za. Za. Kalau misalkan dikasih tanda baca doma, tanda baca kasroh, akan dibaca zi. Zi. Lalu kalau misalkan dikasih tanda baca domah, akan dibaca zu. Zu. Jadi huruf zal ini, kalau misalkan dikasih tanda baca fathah, kasroh, atau domah, akan dibaca za, zi, zu. Kita lanjut ke huruf hijaiyah ketiga. Di sini ada huruf ro. Dibacanya ro ya. Kalau misalkan huruf ro ini dikasih tanda baca fathah, akan dibaca ro, bukan ra, tapi ro. 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 Nah, kalau misalkan dikasih tanda baca kasroh, akan dibaca ri. 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 Kalau misalkan dikasih tanda baca domah, akan dibaca ru. Sebenarnya ini kayak seperti biasa a, i, u, tapi karena ini huruf ro, jadi dibacanya ro, bukan ra. Ya, kalau misalkan huruf ro ini dikasih tanda baca fathah, kasroh, atau domah, akan berbunyi ro, ri, ru. Nah, kita masuk ke huruf hijaiyah terakhir pada kegiatan Tumbrak bulan ketiga ini. Huruf hijaiyah selanjutnya adalah zai. Nah, tadi kan zail. Tadi kan za. Dibacanya itu za. Nah, kalau ini benar-benar z. Jadi dibacanya itu za. Za. Nggak ada lidah yang di depan seperti huruf zal. Tapi ini benar-benar dibacanya za.
Nah, kalau misalkan huruf zai ini dikasih fathah, akan dibaca za. Benar-benar jelas huruf Z. Lalu kalau misalkan huruf zai ini dikasih kasroh, akan berbunyi zi. Kalau misalkan dikasih domah, akan berbunyi zu. Jadi huruf zai ini benar-benar jelas Z, nggak kayak huruf zal tadi DZ, tapi ini benar-benar jelas huruf Z. Jadi kalau misalkan huruf Z ini dikasih tanda baca fathah, kasroh, dan domah akan berbunyi za, zi, zu. Kita ulang lagi. Tadi huruf hijaiyah pertama yang kita pelajari itu ada huruf dal. Kalau misalkan ketika diberi tanda baca fathah, kasroh, dan domah, dibaca da, di, du. Terus huruf kedua itu ada zal. Seperti yang aku bilang tadi, lidahnya agak lidahnya itu berada di antara dua gigi depan. Zal, agak digigit gitu. Karena beda, kalau misalkan dibacanya zai itu beda lagi hurufnya. Yang kedua itu ada zal. Kalau misalkan huruf zal ini dikasih tanda baca fathah, kasroh, dan domah, akan berbunyi za, zi, zu. Lalu ketiga ada huruf hijaiyah ro. Kalau misalkan huruf ro itu diberi tanda baca fathah, kasroh, dan domah, akan berbunyi ro, ri, ru. Ingat ya, bukan dibaca ra, tapi dibacanya ro. Lalu huruf keempat atau huruf terakhir yang kita pelajari pada kegiatan tumbrah kali ini adalah huruf zai. Nah, ini baru dibaca jelas huruf Z. Jadi kalau huruf zai ini diberi tanda baca fathah, kasroh, atau domah, akan berbunyi za, zi, zu. Jadi jelas ya. Z bedanya huruf zal sama za. Kalian pasti bisa bedain kan? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, adik-adik, kita lanjutin ya ke materi yang selanjutnya. Materi yang kedua yaitu mengenai rukun iman. Apa sih rukun iman itu? Jadi, rukun iman itu merupakan tiang agama bagi seorang muslim. Rukun iman itu sendiri landasan kepercayaan yang wajib diyakini oleh bagi kita seorang muslim. Rukun ini diartikan sebagai tiang atau pilar, sedangkan iman dimaknai sebagai kepercayaan. Jadi rukun iman itu pilar yang wajib dipercaya. Nah, kira-kira ada berapa nih rukun iman yang ada? Ternyata ada 6 rukun iman loh teman-teman. Nah, jadi apa aja tuh 6 rukun iman? Kita mulai ya dari yang pertama. Nah, yang pertama ini ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama ini rukun iman yang paling utama bagi umat Islam, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita wajib meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga berarti percaya bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, percaya pada semua ketetapan Allah dan 99 sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Nah, gimana sih kita biar bisa ngejalaninnya? Caranya yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, yang kedua ada iman kepada malaikat. Jadi, iman kepada malaikat itu kita sebagai muslim wajib percaya bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sendiri diciptakan
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang banyak dan tugas yang berbeda-beda. Ada 10 nih malaikat yang wajib teman-teman ketahui aja itu. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, Israfil. Yang keempat, Israel. Yang kelima, Mungkar. Yang keenam, Nakir. Yang ketujuh, Rakib. Yang ke-8, Atid. Yang ke-9, Malik. Yang terakhir adalah Ridwan. Nah, terus gimana sih kita mengimaninya? Kita bisa mengimaninya dengan menjaga lisan kita dan perbuatan kita. Nah, ini sebagai wujud dari rukun iman yang kedua. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kitab ini berisi firman Allah yang diwahyukan ke rasul-rasulnya sehingga dapat disampaikan ke umat manusia. Nah, ada 4 nih kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kitab Zabur, diturunin ke Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir apa itu yang terakhir nih kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana sih kita mengimani rukun iman yang ketiga ini? Nah, kita bisa mengimaninya dengan memegang teguh ajaran dalam Al-Quran dan mengamalkannya dalam sehari-hari. Nah, rukun iman yang keempat ini itu mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Di sini kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyunya. Nah, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Terus gimana kita mengimaninya? Kita bisa mempercayai dan meneladani setiap kisah-kisah dari Nabi dan Rasul. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi rukun iman yang kelima ini kita sebagai muslim wajib percaya bahwa kiamat itu akan datang. Hari akhir ini pasti dialamin oleh semua orang. Nah, terus gimana biar kita siap untuk menghadapi hari akhir? Kita bisa menjalankan ibadah, mendirikan sholat 5 waktu, dan berdoa meminta keselamatan di hari kiamat nantinya. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, ada iman kepada qada dan qadar, yaitu kita sebagai muslim wajib percaya dan yakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan dan keputusan atas semua makhluknya. Tapi qada dan qadar itu apa sih artinya? Kalau qada itu rencana Allah dan qadar itu perwujudannya. Jadi keduanya ini nggak bisa dipisahin. Terus untuk mengimaninya kita bisa bersyukur atas segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bisa bersikap rendah hati, sabar dan tawakal. Nah, udah mau selesai. Tapi kita ingat-ingat kembali yuk. Tadi belajar huruf hijaiyah apa aja ya adik-adik? Terus ada berapa sih rukun iman itu? Yang merhatiin pasti tahu nih. Yuk coba disebutin. Oke, alhamdulillah nih udah selesai adik-adik.
Nah, karena udah selesai, jangan lupa baca Alhamdulillah dulu ya adik-adik. Yuk baca bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena materi yang dikasih sudah selesai, kakak di sini mau pamit dulu. Jadi sekian dari kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, adik-adik.